48 tahun, 2 bulan, 28 hari yang silam, di sebuah kampung kecil, terdengar suara tangisan seorang bayi perempuan yang diberi nama Jublima Jubliana Said. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sukacita dan penyertaan-Mu kepada kami, umat ciptaan. Di siang hari ini dalam ibadah penguburan almarhumah Mama Jublima Lenggusai. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Halo teman-teman, Oma Mami Betty sekarang berada di Lalau. Kita sekeluarga semua mau ikut acara pemakaman punya saudara perempuan yang sebentar jam 1 akan dimakamkan. Jadi kami keluarga dari Kupang hadir untuk ikut pemakaman. Baiklah teman-teman, ikuti acara pemakaman dari ketopuk saudara perempuan. Ayo.
Yang terhormat Bapak Son sebagai suami, yang kami hormati keluarga Lenggo saya, Ibu Bapak sidang penopang duka, anak-anak cucu dan kita semua yang saya kasih. Sekali lagi saya menyapa Shalom, selamat siang untuk kita semua. Di saat tubuh ini masih merasakan tiupan udara segar di bawah tenda duka ini, patutlah kita naikkan sujud syukur kita atas peristiwa iman sepeninggalnya Mama Susi, Oma terkasih kami, Jupmima Juplina Lenggo Sai. Hari ini merupakan hari yang istimewa dan luar biasa bagi kami secara iman. Kematian dan kehidupan sering dan bahkan dianalogikan dua sisi dari satu mata uang yang tidak terpisahkan. Bagi kita setiap insan yang mengimani kepada Yesus Kristus adalah juru selamat kehidupan kita. Kita percaya, bahkan juga sebagai warga masyarakat yang hidup di daratan Rote, sebagaimana para leluhur dan orang tua menyatakan kepada kita melalui syairnya yang menyatakan bahwa Leo mai opepele po neule doka boyo ana sine mao lolo kafa neufai boyo anak ketune hondia kola nong ale de masa nenita de fai kia bihapu fai po amai male do kia bihapu ledo nai ledo mata. Inilah menjadi ungkapan yang memang bukan hanya mendarah daging, tetapi merupakan perasaan yang terukir dan tidak bisa terpisahkan dari setiap batin kita manusia. Setiap kita yang masih hidup, yang namanya manusia, tentu punya jalan hidupnya yang masing-masing. Tetapi catatan Alkitab mengatakan kepada kita untuk masuk ke dalam keabadian, kekekalan surga, satu-satunya jalan yang kita lalui adalah kematian. Perasaan Bapak Son, anak-anak dan cucu, bahkan keluarga Lenggo dan keluarga saya serta kita semua memang ada dalam duka. Tetapi apa mau dikatakan, satu yang menjadi pegangan hidup kita adalah teladan Yesus Kristus telah meneladani jaminan kehidupan kita. Karena itu setiap kita punya perjalanan masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk mari kita mendengarkan perjalanan hidup dari mana Mama kekasih kita almarhumah Mama Jupmima Jupliana Lenggo Sai. Kepada anak Sela kami persilakan. Wayat almarhumah Jupmima Jupliana Lenggo Sai, 48 tahun 2 bulan 28 hari yang silam, di sebuah kampung kecil terdengar suara tangisan seorang bayi perempuan yang diberi nama Jupmima Jupliana Sai. Dan peristiwa ini sangat mengembirakan hati seorang ayah yang bernama Immanuel Sai dan ibu Sarah Sai Lucy almarhumah. Selayaknya kehidupan sebuah keluarga kecil penuh dengan tawa dan bangga. Bahkan dalam melewati semua proses berhari-hari, kehidupan penuh bahagia. Dan kebahagiaan ini pun menjadi lengkap ketika putri cantik ini sebagai seorang yang sulung dalam menemani keempat
dan diberkati di Gereja Gemit Salom Mamalu. Dalam pernikahan mereka dikaruniai 8 orang anak, yakni 1. Rahel Antoneta Lenggu menikah dengan Danse Nanseo dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Mina Jelo Nanseo dan Sandri Triani Nanseo. 2. Simon Gustiano Lenggu menikah dengan Yunita Srianti Nope dan dikaruniai 4 orang anak, yakni 1. Putri Selina Lenggu, 2. Dewa Syaputra Lenggu, 3. Petson Aditya Lenggu, dan 4. Jasmine Irene Lenggu. 3. Robi Aprianus Lenggu, SPD GR, menikah dengan Megawati Selan, SPD, dan dikaruniai 3 orang anak, yakni 1. Epafras Abdison Lenggu, 2. Adriel Gera Lenggu, 3. Kendrick Leonatan Lenggu. 4. Gusrianto Lenggu ST dan Tiffany Reisita Manuputi SPD, dan dikaruniai 4 orang anak, yakni 1. Tersia Kalakuta Lenggu, 2. Leonel Batilanga Lenggu, 3. Scholastica Roteresli Chloe Lenggu, 4. Ceselia Wilminse Chloe Lenggu. 5. Julita Lenggu menikah dengan Dunil Daud Nale dan dikaruniai 3 orang anak, yakni 1. Panda Joshua Nale, 2. Fova Daniel Nale, 3. Farel Stephen Nale. 6. Sepri Alexander Lero Lenggu, 7. Irene Dewinta Lenggu, 8. Pandi Agustriana Lenggu. Selama kehidupan almarhumah tidak pernah ada keluhan yang sangat berarti dan memerlukan pertolongan ataupun penanganan medis. Namun pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 jam 4 sore, almarhumah mengeluh sakit pada dada bagian kiri dan keluhan tersebut diceritakan kepada suami dan anak-anak. Namun oleh suami dan anak-anak mengira almarhumah sedang mengalami kelelahan karena melakukan aktivitas rumahan. Akan tetapi, ketika hari mulai menjelang malam, kondisi almarhumah semakin menunjukkan gejala sakit yang seolah menjalar ke anggota tubuh lainnya. Kemudian pada pukul 18.30, keluarga memutuskan untuk melarikan almarhumah ke Puskesmas Ehud. Setibanya di sana, almarhumah mendapatkan penanganan medis. Namun pada pukul 21.00 WITA oleh kesepakatan keluarga dan pihak medis, almarhumah dirujuk ke RSUD Baa. Setibanya di RSUD Baa dan dilakukan pelayanan dan pemeriksaan, maka almarhumah divonis oleh dokter mengalami serangan jantung. Namun ketika diberi penanganan dan pelayanan kurang lebih 5 hari, kondisi almarhumah mulai membaik dan diizinkan pulang dan hanya melakukan kontrol atau rawat jalan sekali setiap 3 hari. Namun pada tanggal 15 Oktober oleh keluarga berinisiatif untuk membawa almarhumah ke Rumah Sakit Leona Kupang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Setibanya di RS Leona Kupang dan dilakukan penanganan medis, akan tetapi kondisi almarhumah semakin menurun dan sesekali harus masuk ruang ICU. Dan kondisi ini berlanjut hingga pada tanggal 19 Oktober 2024. Dan lebih tepatnya pukul 7.20 WITA, almarhumah mulai mengembuskan napasnya yang terakhir tanpa meninggalkan pesan. Mama, 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 kami telah berjuang, kami telah berusaha, kami merindukanmu mama. Hidup memang bukan milik kita, apalagi milik kami yang hidup. Hidup hanyalah milik Sang Khalik. Karena itu kami tak bisa mama. Kami tak sanggup mama, tetapi kami sadar kehidupan ini milik Tuhan. Kami sayang mama, tapi Tuhan lebih sayang mama. Selamat jalan mama, selamat jalan oma,
Selamat jalan istri, selamat jalan saudari. Kepergianmu meninggalkan kami seorang suami, kami 8 orang anak, kami 5 orang mantu, dan kami 16 orang cucu, serta semua kami keluarga yang sedang menyaksikan kepergianmu di sini. Terima kasih Tuhan telah menempatkan hamba-Mu pada tempat keabadian-Mu. Terima kasih. Shalom. Sepenggal cerita kisah kehidupan Mama kekasih kita yang telah kita dengarkan bersama. Kita apa boleh buat dalam tulisan ini? Ia tetap mati pada usia 49 tahun. Karena itu kita tetap mengimani sebagai umat Kristen bahwa jika kita hidup, maka kita hidup hanya untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan, karena kita lah miliknya. Karena itu kami keluarga dan kita semua tetap mengharapkan penguatan daripada kasih Kristus. Karena itu kami beri kesempatan kepada Ibu Pendeta YTB Malada Mata Tula MTH berkenan untuk menghibur kami keluarga duka melalui pelayanannya. Disilakan. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di sini, kita bukan datang pasiar, tetapi kita datang untuk mendukung doa bagi terkhususnya Papa Som dan ke-8 anak, menantu, cucu, keluarga besar Lenggo, keluarga besar Sain. Untuk itu saya mengajak kita semua ada dalam saat teduh untuk kita siap diri kita, ada dalam ibadah penguburan saudara, saudari, istri, mama, umat terkasih Jukmima, Juklina, Lenggo, Sain. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Segala sesuatu ada masanya dan indah pada waktunya. Kepulangan setiap anak manusia pada penciptanya adalah kerinduan dan awal dari sebuah kehidupan baru yang abadi bersama Dia, Sang Pemberi nafas kehidupan. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mengetahui beban dan salib yang kita tanggung. Ia peduli pada jiwa-jiwa yang menangis. Ia juga sanggup mengeringkan setiap tetesan air mata kita. Dan pada akhirnya kita dengan tulus berkata, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini dengan 2 Sahabat Lama 136 bait 1 dan 2. Bila engkau keluh
Jukmima Jublina Lenggusain berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk hidup yang kekal. Baginya lah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nas yang memimpin kita dalam ibadah penguburan terkasih kita, Mama Jukmima Jublina Lenggusain, terambil di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita amini nas pembimbing ini dengan memuji dalam pujian tak satu pun. Perkabungan yang terkasih, kita akan dihibur dengan berita penghiburan dalam Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Dan yang ingat melakukan titanya di jalan hidupku.
kita akan mendengar pujian dari vokal grup Anak Menantu Cucu. Dipersilakan.
kabar betai mengapa beta menderita begini apa suruh beta kopi lari dari rumah depan saudara semua cuman ikorame berdiri sebar guna Gabungan yang terkasih, tiba saatnya kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sukacita dan penyertaan-Mu kepada kami, umat ciptaan-Mu. Di siang hari ini dalam ibadah penguburan almarhumah Mama Jublima Lenggusai, kami akan membaca firman. Untuk itu kami mohon kepadamu, biarlah kami semua mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkanlah hati kami semua agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari sidang perkabungan yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat yang ke-54. Untuk itu saya memohon untuk kita semua bangkit berdiri di bawah perikop kebangkitan tubuh. Saudara-saudari, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah
firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah ketika kita mau membaca firman Tuhan ini dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Kita akan mendengar pujian dari solo anak menantu Tiffany, disambut dengan solo dari saudari atau saudara Dasti. Dipersilakan untuk memuji Tuhan.
feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Gabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Immanuel, keluarga besar Lenggu, keluarga besar Sain, terkhususnya Papa Som, ke-8 anak, menantu, cucu, dan kita semua yang ada pada siang hari ini. Di sini kita berjumpa, bukan kita datang ada sukacita di sini, tetapi kita datang di sini karena ada duka cita yang dilanda oleh keluarga besar Lenggu Sain. Untuk itu, saudara-saudari, saya memohon kepada kita semua untuk ada dalam perenungan bersama saat siang hari ini. Kita jangan fokus pada ya baru bertemu Rote Timur, jauh jadi ketemu baru berjumpa, jadi ketemu mulai duduk sama-sama, ketemu mulai fokus untuk baca cerita dan lain sebagainya. Karena kita malas melihat atau mendengar, apalagi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya memohon kepada kita semua, arahkanlah pandangan kepada firman Tuhan pada siang hari ini. Sidang perkabungan yang terkasih, hidup dan mati adalah dua sisi dari satu mata uang yang tak terpisahkan. Tadi Bapak MC su bilang ya, semua perjalanan
Papa Mama, saudara-saudari, pasti akan berhenti di terminal kematian. Amin kok? Amin. Beta kira semua yang bilang amin karena takut mati. Seperti sungai yang mengalir pasti akan bermuara di tepi laut. Demikian juga Papa Mama, kita pun kehidupan pasti bermuara pada kematian. Realitas kematian bukan suatu yang alamiah saja Papa Mama, tetapi terkandung makna agama atau religius. Karena itu reaksi orang beragama atas peristiwa kematian sangat berbeda-beda dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Beta ambil contoh ketika terjadi bencana alam. Contoh ya Papa Mama, terjadi bencana alam di beberapa tempat di Indonesia. Semua ahli agama mulai berbicara, mencari akar sebabnya dari sudut pandang masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Ada yang mengatakan atau ada yang bilang itu peringatan. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu menunjukkan angkara murka Allah. Kalau mau dikatakan Papa Mama sebagai hukuman Tuhan, saya kira, menurut saya ya Papa Mama, saya kira itu hanya alasan saja. Hanya alasan saja Papa Mama. Kurang tepat, alasan yang kurang tepat. Kenapa beta bilang kurang tepat Papa Mama? Sebab yang mati itu bukan hanya orang jahat saja Papa Mama, tetapi begitu banyak ada orang baik di situ yang ikut mati, termasuk anak-anak yang baru lahir, ada yang 1 bulan, 2 bulan yang belum mengenal. Kalaupun dikatakan sebagai peringatan Tuhan, kita bisa katakan bahwa masalah peringatan saja membawa kurban ratusan ribu orang meninggal dan menjadi sengsara. Apakah tidak ada jalan damai? Pada pihak lain Papa Mama, jikalau kita dikatakan bahwa kematian itu sebagai tanda amarah dari Allah, kita bisa menggugatnya bahwa Allah yang kita percaya bukan subjek yang sadis untuk melulu lantakan manusia yang tidak berdaya dan membuat banyak penderitaan karena amarahnya. Saya kira itu jawaban tidak memadai juga dan memenangkan kita semua. Papa Mama, saudara-saudari sidang perkabungan, ada seorang teolog yang menanggapinya demikian, bahwa kematian manusia apakah dalam bencana atau sakit atau karena ketuaan, tapi karena manusia itu sesungguhnya lemah, rapuh, dan tak berdaya. Kita harus sadari itu. Yang kita hidup saat ini, kita harus mengakui bahwa kita manusia ini lemah, kita manusia ini rapuh, kita manusia ini tidak berdaya. Sidang perkabungan yang terkasih, jawaban ini sangat teologis, yang saya kira sangat tepat, itu menurut saya. Karena manusia Papa Mama seringkali melupakan dirinya yang terbatas. Kita lupa kita ini, hidup ini terbatas. Inilah yang namanya teologi kerapuhan dan ketidakberdayaan manusia. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini manusia ingin mengembangkan segala ilmu dan teknologi untuk melawan segala keterbatasan dan kerapuhannya. Tetapi hal itu tidak mampu menolong manusia untuk bebas dari penderitaan dan kematian. Tidak bebas. Dengan manipulasi ilmu dan teknologi kedokteran pun yang canggih, manusia bisa meningkatkan usia harapan hidupnya. Tapi manusia sama sekali tidak dapat menghindari namanya kematian. Manusia berusaha
sekuat tenaganya melawan ketuaannya, tetapi ia tidak bisa muda sepanjang hidupnya. Semua yang dilakukan manusia hanya memperpanjang waktu untuk akhirnya mencapai fase ketuaan. Itulah sebabnya seorang filsuf pernah berkata bahwa manusia sekali hidup ia sesungguhnya telah terperangkap dalam dua penjara kehidupan. Yang pertama, papa mama saudara-saudari, yang beta tulis di sini adalah penjara ketuaan dan penjara kematian. Dua sa papa mama, sonde lebih. Dua penjara ini papa mama saudara-saudari selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia, kehidupan kita sepanjang sejarah hidup kita. Kita sebagai manusia ini lambat laun akan menjadi tua, meskipun ada banyak dokter beda plastik, hidung pesek, kas tinggi, dan lain sebagainya. Pak Mama juga pasti lebih tahu, kosmetik dan sebagainya. Tetapi Papa Mama saudara-saudari, ketuaan pasti akan menghampiri dan merubah dirinya dari kuat dan tegar, dari cantik dan tampan, akan perlahan menjadi lemah, menjadi keriput dan layu. Demikian juga penjara yang kedua, penjara kematian, telah mengikat manusia sepanjang hidupnya. Sekonyong-konyong kematian dapat menerpa siapa saja papa mama, di mana saja papa mama, dan kapan saja. Itulah kenyataan bahwa manusia adalah rapuh adanya. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran manusia, kesadaran kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang rapuh, penting untuk kita pahami bersama dalam kerangka iman. Dalam pandangan Kristiani, papa mama saudara-saudari, sebagaimana dalam nas yang kita baca tadi, bahwa Alkitab memberikan definisi kehidupan bagi manusia dalam dua hal, yaitu kehidupan jasmania dan kehidupan ruhania. Kehidupan Kristiani bukan soal kefanaan tubuh papa mama, sebab jika manusia memberikan makna hidupnya dari aspek tubuh saja, maka manusia tidak beda dengan jenis makhluk hidup lainnya yang juga akan mati. Tetapi di sini manusia akan bertemu dengan penjara ketuaan dan kerapuan. Di pihak lain, arti kehidupan manusia menurut pandangan Kristiani didefinisikan melampaui realitas atau kenyataan kehidupan yang fana itu sendiri. Kita bisa simak dalam bacaan kita perkataan Yesus bahwa ada orang yang hidup tetapi sesungguhnya ia telah mati. Di pihak lain, Yesus berkata bahwa ada orang yang mati tetapi ia tetap hidup. Di sini dalam pandangan demikian papa mama saudara-saudari, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang kita baca pada siang hari ini, dalam duka keluarga besar Lenggo, keluarga besar Sain, dan kesaksian terhadap suatu kehidupan dalam kematian. Kata Tuhan, yang binasa tidak akan mendapat tempat dalam apa yang tidak binasa. Kita boleh mengalami segala hal yang menyerang kerapuan dan keterbatasan tubuh yang fana ini papa mama. Tetapi dalam Kristus tidak ada kuasa yang mampu menebus untuk mengalahkannya. Tidak ada. Biasa kita bilang, Mama Jul ya, nama panggilan biasa kalau kita di sini. Saya kurang lebih 2 tahun di sini papa mama. Saya biasa panggil Mama Jul. Ya, soalnya kelihatan sakit papa mama saudara-saudara. Tidak kelihatan sakit. Jalan turun ke bawah. Hanya kalau lihat Selin di situ dia hanya panggil,
Selin, dan lain sebagainya. Hanya begitu sama mama. Tidak mendengar kalau Mama Juli ini ada sakit terbaring di tempat tidur. Itulah manusia. Kita semua juga pasti heran ya, Papa Mama, saudara-saudari. Kok bisa? Mama Juli masih muda, 48 tahun. Kok bisa dia ada sehat-sehat? Kita memang akan mati secara badania, Papa Mama. Tetapi kehidupan bersama Kristus kita tidak dapat ditundukkan oleh kuasa maut. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak binasa, ia akan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu kita percaya bahwa Mama Jo akan menerima itu semua. Hari ini dalam tenda duka bersama keluarga besar Lenggu, keluarga besar Sain, kita boleh belajar tentang hidup yang lebih bermakna, yang melampaui hal-hal fisik kita. Makna hidup di balik kerapuhan diri yang jasmani, jangan kita buta dalam iman memandang hidup ini. Seringkali kita dalam hidup ini lebih mementingkan hal-hal kedagingan yang rapuh. Manusia atau kita seringkali menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan hidupnya mencari segala kesia-siaan. Tetapi pengkhotbah mengatakan bahwa manusia seperti itu, seperti orang yang menjaring angin, suatu pekerjaan yang sia-sia. Bahkan kita sebagai manusia, dengan ego kita, dengan kesombongan kita, dapat memuja kehidupan yang fana ini. Padahal oleh Alkitab, hidup manusia digambarkan dalam ibarat seperti rumput yang tumbuh di pagi hari dan layu serta lisut di petang hari. Kita harus tahu diri, kita seperti rumput. Sekarang kalau panas begini, terusan mampu leang Papa Mama. Tetapi itulah kehidupan. Kita harus mampu karena kita ada di dunia ini. Firman Tuhan pada siang hari ini datang kepada kita semua, Papa Mama, saudara-saudari, untuk mengingatkan kepada kita, Papa Mama, saya, dan semua, agar kita semua harus harus berusaha mencari sesuatu rahasia tentang hidup yang lebih dalam dan bermakna di balik segala kerapuhan yang melekat pada kedagingan kita. Kita semua percaya bahwa Kristus telah membentangkan sebuah jalan kecil agar manusia dapat lolos dari penjara hidup yang mengurungnya selama ini. Jika para filsuf berkata bahwa manusia telah terpenjara oleh ketuaan dan kematian, maka hari ini sebagai seorang hamba Yesus Kristus, saya mau berkata bagi kita sekalian, bagi orang Kristen, hal demikian tidaklah berlaku lagi. Sebab Yesus meruntuhkan tembok penjara kefanaan manusia dan membebaskan manusia untuk masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu surga. Amin kok? Itulah Papa Mama, saudara-saudari, penting untuk kita semua syukuri sebagai orang-orang yang beriman. Saudara-saudari, karena itu tak kala kita berhadapan dengan kematian, kita semua tidak perlu kecut hati, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu gelisah dan merasa sebagai orang-orang yang kalah. Sebab kehidupan di dunia sementara adanya. Kita hanya sementara pijak di dunia ini. Tetapi Tuhan telah menyediakan sebuah tempat yang abadi bagi orang yang memelihara kehidupan imannya sampai akhirnya. Saudara-saudari, tubuh badani kita boleh dimakan usia dan kematian, tetapi tubuh rohani kita tetap hidup dan masih
masing-masing orang dapat menilai diri sendiri apakah dirinya layak mendapat tempat yang oleh Rasul Paulus sebagai apa yang tidak binasa itu. Mencari makna hidup dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai sulung adalah hakikat yang harus ditempuh oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mama kekasih kita, Mama Jul, istri kekasih, Oma terkasih, sudah pergi mendahului kita semua yang masih hidup. Karena apa? Karena kemana tempat kediamannya telah dibongkar Allah. Dan dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, ia telah pergi ke tempat yang tidak binasa, yang disediakan oleh Kristus kepada kekasihnya, Mama Jukmima Juklina Lenggo Sai. Untuk itu saudara-saudari, keyakinan iman harus menjadi tumpuan hidup dari semua orang percaya. Kematian tidak sama dengan akhir hidup. Kematian bukan penjara hidup, tetapi kematian adalah jembatan yang dimana jembatan yang menghubungkan kita manusia untuk masuk di dalam kemuliaan Allah. Semua kita telah menang atas maut, sebab Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kata Paulus, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Maut tak ada sengatnya bagi yang percaya kepadanya. Tuhan selalu memberkati kita semua, terkhususnya selalu memberikan kekuatan penghiburan bagi Bapak Som, ke-8 anak, menantu, cucu, dan keluarga besar Lenggo, keluarga besar Sain, dan keluarga yang terkait di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman pada siang hari ini. Amin. Kita akan mendengar pujian bagi Tuhan dari paduan suara Gereja Advent hari ke-7. Yang mulia, negeri yang bahagia, malam cerdas yang selamanya, damai dan sejahtera, kita menuju ke surga dan dengan suara nafiri bersama Yesus bertata, dan takkan habis berpisah. Ya tak bisa lagi, ya berpisah lagi, ya tak bisa lagi, tak berpisah lagi bersama Yesus bertata, dan takkan berpisah lagi. Di sana namanya segar, berhiaskan bunga, disediakan tempat nyaman bagi kita semua. Kita menuju ke surga dan dengan suara nafiri bersama Yesus bertata, dan takkan berpisah lagi. Ya tak bisa lagi, tak berpisah lagi, ya tak bisa lagi, tak berpisah lagi bersama Yesus bertata,
kita menuju ke surga, dan dengan suara nafiri bersama Yesus bertata, dan takkan berpisah lagi. Ya, tak bisa lagi, tak berpisah lagi. Ya, tak bisa lagi, tak berpisah lagi. Bersama Yesus bertata, dan takkan berpisah lagi. Dari keluarga besar GT Oetivo, dipersilakan untuk memuji nama Tuhan. Suka
bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dalam Kidung Jemaat nomor 280 bait pertama dan seterusnya. Kembali saya persilakan pujian kepada Tuhan dari keluarga disambut dengan vokal grup Kasih Karunia dan ditutup dengan vokal grup kaum ibu jemaat Dinis Dangga Oen. Ah
Marilah kita menyatukan diri kita, hati kita, untuk kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita berdoa untuk Bapak Som, anak-anak dan keluarga besar Lenggo Sain. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Kami sadari bahwa seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi. Kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengerti banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya tetap kepadamu dan bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Saat siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji hidup yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Lenggo Sain, terkhususnya Bapak Som dan ke-8 anak cucu menantu yang saat ini ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Karena istri, mama, oma kekasih kami, Mama Jupmima Juplina Lenggo Sain, telah menjawab panggilan suci-Mu, yaitu panggilan kematian di hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 7.30, di mana air mata mereka mengalir, hati mereka terasa sakit dengan kehilangan sosok seorang istri, mama, oma terkasih. Engkau sendiri telah mengambil kembali ciptaan-Mu, tapi kami percaya Tuhan punya rencana untuk memberikan kekuatan kepada keluarga dan kita semua. Dan lewat peristiwa ini Tuhan mau agar keluarga dan kami semua yang turut mengambil bagian saat siang hari, entah melalui cinta, melalui kasih, melalui kepedulian terhadap sesama, haruslah mengucap syukur atas kehidupan ini dan teruslah berharap padanya. Saat ini kami berdoa kepadamu Bapa, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan oleh Roh-Mu yang kudus. Kuatkanlah hati mereka dan teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, supaya tetap bersemangat dan bersukacita dalam masa-masa karena mereka ditinggalkan oleh orang terkasih mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, sebelum kami mengantar jenazah kekasih kami mendiang istri, mama, oma untuk selanjutkan dikuburkan, kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah saat siang hari ini kiranya boleh diperkenankan oleh-Mu Bapa. Segala pujian dan penyembahan kami saat ini kiranya boleh mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhan, kekasih kami mendiang istri, mama, oma terkasih, Mama Jupmima Juplina Lenggo sudah pulang ke rumah Bapa. Ia telah masuk dalam kematian dan ia telah kembali melihat terang yang sesungguhnya, terang yang sejati,
yang telah Tuhan Yesus bawa bagi setiap orang yang dikasihinya. Dan untuk itu kami yakin dan kami percaya bahwa Mama terkasih dan kita semua akan menikmati kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Dan karena itu, walaupun kami semua berduka, walaupun kami terluka dan kami menangis, tetapi kami selalu dihibur oleh-Mu Yesus, dengan iman dan pengharapan yang satu, bahwa kami semua suatu saat nanti kami semua akan kembali kepadamu, dan itu adalah sebuah sukacita besar karena kami akan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, berkumpul dalam kerajaan-Mu dan menikmati terang yang sejati di dalam Tuhan yang bahagia dan kekal. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan ketulusan hati kami, berkati seluruh keluarga besar Lenggo Saint dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga air mata mereka hari ini, hari esok dan seterusnya akan digantikan dengan sukacita, dan mereka semua bisa melihat apa rencana Tuhan yang baik yang telah dirancangkan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan membawa jenazah kekasih kami mendiang Mama istri Oma Juli untuk dikuburkan. Kami memohon kepadamu Tuhan, mari memberkati semua proses liturgi supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami yang turut mengambil bahagian dalam duka saat ini, kami mohon juga tetap berkati kami semua, tetap menolong kami semua, tetap ada dalam keseluruhan kehidupan kami, sehingga ketika kami semua ada dalam duka seperti saat ini, kami juga sudah tahu dan melihat bahwa kami pun suatu saat nanti, waktu yang ditentukan Tuhan itu tiba, kami juga akan menerimanya dengan rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan dan penghiburan sejati, kami berdoa. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita melakukan kidung jemaat nomor 278, bait pertama dan kedua. Pulanglah ke dalam tugas dan tanggung jawab, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita
dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudari tetap berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Selesai 1, 2, 3. Shalom. Dipersilakan duduk. Di dalam Tuhan pasti memperoleh kekekalan hidup. Terima kasih Ibu Pendeta atas penguatan firman-Nya yang begitu baik bagi keluarga duka, terkhusus keluarga Lenggo Sai dan ibu bapak kita sekalian yang ada di dalam tenda duka.